Oke, Bapak, Ibu, guru maupun teman-teman yang ingin berkarir sebagai PNS, saat ini itu sudah akan dibuka ya pendaftaran CPNS tahun 2026. Kapan jadwalnya, formasinya apa saja, syarat-syaratnya apa saja. Nah, ini akan saya spill di dalam video ini ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, silakan Anda saksikan dulu untuk meyakinkan apakah CPNS di tahun 2026 ini sudah akan dibuka. Silakan saksikan video yang satu ini. Kak, apa bener CPNS 2026 udah buka? Nah. Aku ada kabar terbaru nih. Aku bakal spill, tapi coba follow dulu deh biar kamu gak ketinggalan. Jadi, update CPNS 2026 udah di-spill langsung sama Menteri Pan-RB. Menteri Pan-RB, Ibu Rini, bilang saat ini kalau kementerian dan lembaga lagi ngitung kebutuhan buat pegawainya. Mana posisi yang udah cukup, mana posisi yang masih kurang dan bisa diisi lewat CPNS kalau dibutuhkan. Meski begitu, ada 2 kementerian lembaga yang ngumumin katanya siap buka formasi. Yang pertama, Kementerian Keuangan. Pak Purbaya sempat spill bakal fokusin seleksi CPNS untuk lulusan PKN, STAN, dan lulusan SMA. Ada kuota 279 bagi lulusan STAN dan ada juga buat lulusan SMA. Dan ada juga yang kedua, BRIN, yang sepertinya bakal buka peluang CPNS buat formasi periset di bidang-bidang prioritas kayak pemuliaan tanaman dan nanoteknologi. Gimana? Kamu udah mulai siap-siap kalau CPNS 2026 buka? Follow Vina Mulyana ya, biar gak ketinggalan info lainnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru ya, calon ibu guru yang ingin jadi CPNS ataupun yang lain yang ingin menjadi CPNS, itu adalah salah satu spill video yang menyatakan terkait dengan pendaftaran CPNS di tahun 2026. Nah, saya kebetulan mendapatkan video potongan tersebut dari akunnya Vina Mulyana, V Mulyana ya. Bapak Ibu yang ingin mengikuti perkembangan terkait dengan CPNS, silakan follow ya akun ini, ikuti, lihat videonya, semuanya berkaitan dengan CPNS. Jadi dia banyak membahas terkait CPNS ini ya. Nah, sekarang kita spill terkait dengan CPNS ini. Nah, kalau kita lihat di sini memang informasi mengenai pendaftaran CPNS tahun 2026 itu kini menjadi topik hangat yang dinantikan oleh jutaan pencari kerja di seluruh Indonesia. Nah, nanti di dalam video ini saya juga akan menampilkan jadwal, kemudian kira-kira estimasi gaji yang akan ditampilkan atau yang akan didapatkan oleh bagi PNS-PNS ya. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan formasi birokrasi Pan-RB serta Badan Kepegawaian Negara BKN itu telah memberikan sinyal positif terkait dengan pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun ini. Nah, momentum ini itu menjadi kesempatan emas bagi talenta-talenta terbaik bangsa untuk berkontribusi dan pelayanan publik dengan skema kesejahteraan terbaru tahun 2026. Nah, antusiasme masyarakat terhadap seleksi ini tidak pernah surut, mengingat stabilitas karir dan jaminan masa tua yang ditawarkan. Terlebih lagi, kebijakan manajemen ASN terbaru pada tahun 2026 ini membawa angin segar, mulai dari sistem remunerasi yang lebih kompetitif hingga pola kerja yang lebih fleksibel bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi abdi negara, memahami detail jadwal, formasi prioritas, hingga persyaratan administrasi tidak mutlak diperlukan sejak dini. Nah, lalu seperti apa jadwal pendaftaran CPNS di tahun 2026 dan tahapannya? Nah, ini adalah tabel yang Bapak Ibu bisa lihat ya, termasuk nanti teman-teman guru yang ingin menjadi CPNS ataupun yang lain. Jadi, berdasarkan rilis resmi dan pola seleksi tahunan, pemerintah itu telah menyusun lini masa pelaksanaan seleksi CASN tahun ini ya. Fokus utama pemerintah pada tahun 2026 adalah menyelesaikan rekrutmen lebih awal agar proses penetapan NIP bisa rampung sebelum akhir tahun anggaran. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang seringkali molor hingga lintas tahun. Nah, berikut adalah estimasi jadwal pelaksanaan seleksi yang perlu dicatat oleh para calon pelamar. Jadwal ini disusun berdasarkan agenda prioritas BKN untuk tahun anggaran 2026. Nah, kalau kita lihat, untuk tahapan seleksi ya, untuk pengumuman formasi itu Mei sampai Juni 2026. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi CPNS termasuk guru-guru bisa mempersiapkan dirinya ya. Pendaftaran online SSCASN itu Juni-Juli 2026. Kemudian ada seleksi administrasi yaitu Juli 2026. Pelaksanaan SKD ya Agustus hingga September 2026, pelaksanaan SKB Oktober 2026, dan pengumuman kelulusan akhir yaitu November 2026.
Nah, perubahan jadwal ini bisa saja terjadi menyesuaikan kebijakan panitia seleksi nasional Panselnas ya. Oleh karena itu, pemantauan portal resmi secara berkala adalah langkah yang bijak untuk menghindari misinformasi. Nah, untuk formasi prioritas dalam pendaftaran CPNS yang mungkin Bapak Ibu bisa targetkan ya. Jadi di tahun 2026 ini itu menjadi titik penting dalam transformasi digital pemerintahan. Pemerintah itu tidak hanya sekedar membuka lowongan, namun menargetkan spesifikasi keahlian tertentu ya yang relevan dengan tantangan global saat ini. Jadi arah kebijakan pengadaan ASN 2026 itu sangat berfokus pada efektivitas birokrasi dan pelayanan berbasis teknologi. Jadi terdapat beberapa sektor utama yang mendapatkan alokasi formasi terbesar ya pada tahun ini. Nah, hal ini itu sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang sedang berjalan. Yang pertama itu adalah talenta digital ya dan keamanan cyber. Jadi kebutuhan akan ahli teknologi informasi mendominasi formasi teknis tahun ini. Nah, posisi seperti data scientist, cyber security analyst ya, hingga pengembangan kecerdasan buatan AI untuk sektor publik dibuka secara masif. Nah, pemerintah menyadari bahwa infrastruktur digital negara pada tahun 2026 membutuhkan pengawalan ketat dari SDM yang kompeten. Kemudian tenaga kesehatan dan pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru bisa masuk di sini nih. Jadi sektor pelayanan dasar tetap menjadi primadona. Formasi untuk dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya disebar merata hingga ke daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau yang kita sebut dengan 3T. Sementara itu, tenaga pendidik difokuskan pada peningkatan kualitas literasi digital siswanya. Nah, untuk yang ketiga itu formasi green job ya atau lingkungan hidup. Jadi menariknya, di tahun 2026 mencatatkan lonjakan permintaan untuk posisi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan atau green job. Posisi seperti analis dampak lingkungan, kemudian mengendali ekosistem hutan, dan ahli energi terbarukan itu mulai banyak dibutuhkan di berbagai kementerian terkait. Nah, lalu seperti apa syarat pendaftaran CPNS di tahun 2026 terbaru ini? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa syarat administrasi itu seringkali menjadi batu sandungan bagi pelamar yang kurang teliti. Nah, pada pendaftaran CPNS di tahun 2026 ini, BKN itu menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat dengan integrasi data kependudukan atau yang disebut dengan Dukcapil dan data pendidikan Dikti yang lebih real time. Artinya, manipulasi data akan langsung dideteksi oleh sistem Bapak Ibu ya. Nah, secara umum persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh pelamar pada tahun 2026 itu meliputi tentu harus berwarga negara Indonesia ya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang 1945. Nah, usia minimal itu adalah 18 tahun dan maksimal itu 35 tahun pada saat melamar. Untuk jabatan tertentu seperti misalnya dokter spesialis itu bisa hingga 40 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, atau Polri, atau pegawai swasta. Yang berikutnya itu tidak berkedudukan sebagai calon PNS, kemudian prajurit, TNI, atau anggota Polri, serta memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Juga sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, selain syarat umum di atas, terdapat dokumen khusus yang wajib diunggah ya. Jadi penggunaan e-materai pada tahun 2026 itu sudah menjadi standar wajib dan sistemnya jauh lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dokumen seperti surat tanda registrasi bagi tenaga kesehatan juga harus masih berlaku dan terintegrasi dengan Satu Sehat SDMK. Nah, ini adalah alur dan cara daftar di portal SSCASN tahun 2026. Nah, proses pendaftaran sepenuhnya itu dilakukan secara daring ya Bapak Ibu ya, melalui portal resmi sistem seleksi calon ASN, tampilan antarmuka portal SSCASN 2026 telah diperbaharui untuk memudahkan pengguna atau user friendly.
Bahkan akses melalui perangkat seluler kini jauh lebih responsif. Jadi Bapak Ibu bisa juga membukanya melalui handphone-handphonenya. Nah, berikut adalah langkah-langkah teknis pendaftaran yang benar agar lolos seleksi administrasi. Yang Bapak Ibu perlu lakukan itu bisa harus membuat pembuatan akun ya. Jadi akses portal SSCASN bkn.co.id ya, .go.id, gunakan NIK atau nomor kartu keluarga untuk validasi data kependudukan. Dan pastikan swafoto ya yang diunggah jelas dan sesuai dengan ketentuan terbaru di tahun 2026. Kemudian ada pengisian biodata. Jadi lengkapi data diri, gelar pendidikan, dan informasi domisili ya. Hati-hati dalam penginputan gelar dan pastikan sesuai dengan ijazah. Ada juga pemilihan formasi ya. Jadi pelamar itu hanya dapat memilih satu jenis seleksi, dalam hal ini adalah CPNS atau P3K, kemudian satu instansi, dan satu jabatan. Jadi teliti kembali detail formasi sebelum mengunci pilihan. Ada juga unggahan dokumen ya. Jadi unggah dokumen persyaratan dalam format PDF atau JPG sesuai dengan ukuran yang diminta. Pastikan dokumen terbaca dengan jelas, jadi tidak buram, dan e-materai telah terbubuh dengan benar. Ada juga resume pendaftaran ya. Jadi cek kembali semua data yang telah diinput pada halaman resume. Jika sudah yakin, klik akhiri pendaftaran. Setelah ini, data tidak dapat diubah kembali. Jadi pastikan data yang Bapak Ibu itu diisi dengan benar. Baru Bapak Ibu bisa cek kartu ya, cetak kartunya, unduh dan cetak kartu informasi akun serta kartu pendaftaran sebagai bukti telah terdaftar. Nah, berikut ini adalah rincian gaji dan tunjangan CPNS di tahun 2026. Nah, ini yang menjadi penasaran ya buat Bapak Ibu yang ingin menjadi CPNS ya. Kalau kita lihat di sini, memang cukup besar ya. Untuk lulusan golongan 2, lulusan SMA atau D3 itu saja kisarannya 4,5 sampai 6,5 juta ya. Kemudian untuk golongan 3 dengan lulusan S1 hingga D4 itu 5 sampai 8 ya. 5,8 sampai 8,5 juta. Dan golongan 3 sampai 4 ya dengan S2 atau spesialis itu bisa mendapatkan 7 sampai 10 ya. Nah, instansi pusat kementerian tertentu itu bisa sampai mencapai 12 juta, lebih dari 12 juta. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini itu tidak selalu sama antar instansi. Jadi masing-masing instansi beda. Jadi bisa saja instansi yang lain itu kurang dari ini atau bahkan lebih dari ini ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi CPNS silakan persiapkan diri ya sesuai dengan tabel jadwal ini ya, untuk bisa kalau Bapak Ibu mau mengikuti seleksi CPNS ya. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.